Gimana buat hati kita tenang dan bahagia? Kita buat simpel aja. Semua tergantung data yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kalau datanya positif dan baik, maka jiwa dan hati jadi baik. Kalau data yang kita masukkan buruk, maka hati dan jiwa jadi buruk. Selalu pegang prinsip itu. Masih ingat teori output itu tergantung input. Apa data yang kita masukkan, itulah sikap yang akan kita perlihatkan. Disitulah makna firman Allah dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir, hati itu jadi tenang. Hati itu jadi tenang. Kenapa? Hubungannya apa sih? Itu tadi. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu di dalam hati. Nah, suasana hati ditentukan apa yang kita masukkan ke dalam hati tersebut. Kalau kita masukkan yang baik-baik, maka hati jadi baik. Tapi kalau kita masukkan yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, hati jadi buruk dan gak karu-karuan. Nah, pertanyaan simpel. Apakah ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak? Nggak ada. Allah itu At-Thayyib, yang maha baik. Al-Muhsin, yang maha baik. Maka jika kita mengingat Allah, maka data yang kita masukkan ke dalam hati kita tentang Allah. Allah yang maha apa? Yang maha baik, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Otomatis suasana hati pun jadi baik. Karena hati itu tergantung apa yang dimasukin. Diri kita ini tergantung apa yang kita masukkan. Gitu. Kalau teman-teman semua pengen jam 2 siang nanti keluar masuk kamar mandi, nah usahakan jam 12, jam 1 makan makanan basi. Gitu. Ya. Makanan yang udah ada uget-ugetnya. Nah, begitu kita konsumsi itu, nanti beberapa menit atau jam kemudian, mulai deh mules, nggak karu-karuan, lalu pengen ke kamar mandi. Itu aja, Pak. Gampang aja. Jadi kalau pengen perut mulus tuh perut nggak usah digebukin, nggak usah. Kasih masukan aja makanan yang basi, yang kotor, yang udah expired. Nanti bereaksi sendiri deh diri kita. Jadi berantakan. Karena diri ini tergantung apa yang kita masukkan. Kalau secara fisik berkaitan dengan makanan, secara hati dan jiwa berkaitan dengan data. Gitu. Gitu aja. Kalau kita ingin insya Allah sehat walafiat, fisik bagus, nah makanannya dijaga. Begitu. Jadi nggak usah ribut-ribut apapun, jaga makanan yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang menentukan bagaimana kondisi jasmani kita beberapa saat kemudian. Nah, sama. Hati kita ini butuh makanan. Jiwa kita ini butuh makanan. Kalau yang dikasih masuk adalah bangkai,
aib orang misalnya, itu ngerusak. Jadi gibah itu bukan hanya tentang hukumnya haram. Anda dengar gibah, ngerusak jiwa Anda. Makanya lihat aja, orang-orang yang hobinya gibah, jiwanya kerdil. Orang-orang yang hobi gibah, sholatnya nggak khusyuk, nggak semangat qiyamul lail. Kalaupun sholat, nggak mendapatkan kualitas sholat yang baik. Kenapa? Karena hatinya dikasih makan apa tuh? Bangkai. Karena gibah itu sama dengan bangkai, kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Nah, jika hati kita mau bersih, makanan yang paling bergizi itu zikir. Nah itu, zikir. Nah itu. Itu makanan yang paling apa? Bergizi. Bergizi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati itu jadi tenang. Jadi dengan berzikir hati itu jadi tenang gitu. Jadi ridho. Nah itu. Walaupun nggak punya duit,